Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Rahmatullah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2510-220032. Di sini saya akan mengerjakan uji kompetensi 2 semester Kasal matkul Matematika Dasar dari dosen Bu Nungki Anityasari. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Penyusunan data yaitu berisi 2 soal. Untuk yang pertama, uji independen sampel dites 2 kelompok data masing-masing 100 data, berarti uji independen sampel dites menggunakan 200 100 data. Untuk yang kedua ada uji biodiversity sampel dites data berpasangan sebanyak 100 pasang data, sama seperti independen ada 200 data. Kemudian di sini ada uji syaratnya. Untuk uji normalitas, data harus berdistribusi normal. Kemudian yang uji homogenitas, data harus homogen untuk uji tertentu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pengerjaannya. Di sini saya sudah mencantumkan datanya teman-teman, yaitu ada 200 data, 100. Di sini saya akan membandingkan nilai mahasiswa kurang aktif dan aktif. Ini di valuesnya, values 1 mahasiswa kurang aktif dan values kedua mahasiswa kurang aktif. Langsung saja kita ke pengerjaannya teman-teman. Kita klik analis, deskriptif, lalu kita ke explore. Lalu kita masukkan nilainya ke dependent list. Terus yang mahasiswa kurang aktifnya kita ke factor list, lalu kita plot, kita pencet normality, kita continue, lalu oke. Lalu kita cek di sini teman-teman, nih tes normality. Jadi kita cek di Kolmogorov Smirnov yang SIG ya teman-teman. Jika data di atas 0,05 maka mempunyai sebuah perbedaan ya teman-teman. Maka terdapat perbedaan, hasil tersebut mencapai perbedaan yang signifikan. Adalah artinya datanya berdistribusi normal ya teman-teman. Lalu lanjut kita ke uji homogen. Kita klik analis, deskriptif, comparements. Kita ke one way ANOVA. Nah ini nilainya kita masukkan ke dependent list, lalu yang mahasiswa kurang aktifnya kita masukkan ke faktor. Jadi kita ke option, kita centang yang homogen ya teman-teman. Langsung kita continue, oke. Lalu kita cek teman-teman. Nah ini dia homogennya teman-teman. Kita cek di levelnya statistik. Untuk memastikan bahwa data antar kelompok yang dibandingkan adalah sama atau setara, jika level statistik menunjukkan bahwa nilai SIG lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitas terpenuhi atau bisa dinyatakan datanya terpenuhi ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke independen. Kita masuk ke analis, kita ke comparements, lalu kita ke independen teman-teman. Lalu kita masukkan nilainya ke tes variabel. Mahasiswa kurang aktifnya kita masukkan ke grouping variabel. Lalu kita kita isi ini ya teman-teman.
Yang grup 1 itu nomor 1, yang grup 2 nomor 2. Kita continue dan oke. Lalu kita cek di bawah ini teman-teman. Independent sample test. Kita cek di 11 test for equality of variance. Jika kita lihat seek to toiletnya ya teman-teman. Jika seek to toilet lebih dari 0,005 maka datanya tidak ada perbedaan. Tapi jika seek to toilet kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini seek-nya kurang dari 0,05 maka hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan teman-teman, dan HO-nya itu ditolak dan H1-nya diterima ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke Pirate Sample Test ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke Pirate Sample Test ya teman-teman. Langsung saja kita mempunyai dua data ya, 100. Sini saya akan membandingkan nilai sebelum pelatihan public speaking dan sesudah pelatihan public speaking. Pretest 1 sebelum pelatihan, post test sesudah pelatihan. Langsung saja kita cari normalitinya teman-teman, normal atau tidak. Kita ke analyze, descriptive, explore. Di sini kita masukkan pretest dan post testnya ke dependent list ya teman. Langsung ke plot, kita centang normalitinya, continue dan oke. Kita cek normalitinya teman-teman. Nah, kita cek test of normality di Kolmogorov-Smirnov ya teman-teman. Pada uji Pirate, nilai kita yang harus kita dapatkan adalah di atas 0,005 ya teman-teman. Nah, di sini di atas 0,005 teman-teman. Yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Artinya data memenuhi asumsi normalitas sehingga uji Pirate Sample Test boleh dan layak digunakan teman-teman. Langsung saja kita cari Pirate Sample Testnya teman-teman. Kita ke analyze, terus ke comparements, kita ke Pirate Sample Test, lalu kita masukkan pretestnya ke variabel 1, post testnya ke variabel 2 ya teman-teman. Langsung saja kita oke. Lalu kita scroll ke bawah. Ini dia Pirate Sample statistiknya teman-teman, kita lihat di menunya. Jadi menunya itu menunjukkan pretestnya itu 79,9.000 dan post testnya 81,8.200 ya teman-teman. Jadi data tersebut menunjukkan bahwa pretest sebelum latihan public speaking menunjukkan nilai rata-rata 79,9.000 dan post test setelah latihan public speaking adalah sebesar 81,8.200, yang artinya pelatihan public speaking lebih efektif berarti melakukan pelatihan public speaking mendapatkan efek atau efisien nilai yang besar teman-teman. Kesimpulan yang didapat pada uji independent sample test yaitu data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan dipastikan data tersebut berdistribusi normal. Dan untuk uji Pirate Sample Test, data tersebut mempunyai perbedaan antara nilai sebelum pelatihan public speaking dan nilai setelah pelatihan public speaking. Dengan menunjukkan data bahwa pelatihan public speaking lebih efektif atau efisien.
Sekian dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah.